kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan. Di pagi hari jelang siang ini Tuhan, karena anugerah-Mu kami jemaat lokal ini bisa ada di sini untuk beribadah kepada Tuhan. Kami rindu kepadamu Bapa. Dari tempat ini kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Mari ya Roh Kudus ambil alih ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami semua, menguasai dan memimpin kami pelayan-pelayan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya atmosfer surgawi kami boleh rasakan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu yang menyuci kuduskan hidup kami, mengampuni semua kesalahan yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Semangat, kita akan semangat.
Mari kita angkat pujian. Tiada yang dapat pisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan. Dan siang hari kami mau belajar lagi satu bagian daripada firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus melayani setiap umat-umat-Mu dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian. Jamah manusia batiniah kami, jamah manusia rohani kami, buat kami mengerti firman-Mu. Remahan suatu yang ilahi dalam hidup kami, ubah hidup kami, jadikan kami indah dan kepada mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semua mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, selamat siang, apa kabar? Sehat semuanya? Haleluya. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan melihat seorang tokoh yang dicatat dalam firman Tuhan, ya, tentang Paulus, ya. Tidak asing lagi, Paulus, seorang yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dan saya sangat diberkati dengan apa yang dialami oleh Paulus. Dan kiranya setiap kisah yang dicatat tentang hidup Paulus itu juga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Baik. Sebelum Paulus itu memakai kata nama Paulus, nama asalnya itu, nama aslinya adalah Saulus. Mirip-mirip Saulus, Paulus. Nama aslinya Saulus, nama awalnya Saulus. Dan dia adalah seorang penganiaya. Dia seorang yang hebat, pandai, belajar dengan luar biasa. Tapi dia tidak percaya kepada Tuhan. Dan Saulus itu menganiaya, menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus, masukkan dalam penjara, disiksa, dan ada yang dibunuh. Dan satu ketika Saulus sedang semangat sekali, hatinya berkobar-kobar, dia mau membunuh murid-murid Tuhan, dan Saulus menghadap imam besar. Dan Saulus minta surat kepada imam besar, surat kuasa untuk bisa dibawa ke Damsyik, ke kota yang lain, kota Damsyik. Dan di Damsyik dia mau menangkap lagi pengikut-pengikut Tuhan yang ada di sana. Imam besar kasih surat. Dan Paulus pergi bersama beberapa orang menuju ke Damsyik. Mereka berjalan ke sana menuju ke Damsyik. Dan tiba-tiba
Jalan Tuhan itu tidak bisa kita mengerti. Jalan Tuhan itu kita tidak bisa tahu. Seringkali jalan Tuhan tidak pernah ada dalam pikiran kita. Ya. Menjelang sampai di kota Damsyik, tiba-tiba ada sinar yang terang sekali menerpa Paulus, sampai Paulus jatuh ke tanah. Dia rebah, dan Paulus mendengar suara. Saulus mendengar suara. Suara itu berkata begini, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Lalu Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Lalu Saulus mendengar suara, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Lalu Tuhan berkata, kau masuk ke kota, nanti aku akan menunjukkan apa yang harus kau lakukan. Orang-orang lain tidak mendengar suara itu, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu Saulus bangkit berdiri, dia membuka matanya, Saulus tidak bisa melihat. Dia menjadi buta. Sehingga teman-temannya harus membawa Saulus masuk ke kota. Dan sampai di kota Damsyik, 3 hari 3 malam, Saulus tidak makan, tidak minum. Dia juga nggak bisa melihat. Gelap, semua buta. Ya, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa minum. 3 hari 3 malam lamanya. Nah, di Damsyik ada seorang murid Tuhan, namanya Ananias. Tuhan datang kepada Ananias, Tuhan berfirman kepada Ananias melalui suatu penglihatan. Tuhan berkata begini, Ananias. Ananias menjawab, ini aku Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan panggil kita harus jawab baik-baik. Amin. Ya, jangan sampai Tuhan panggil kita lari. Waduh, repot nanti. Lalu Tuhan berkata begini, kamu pergi ke satu jalan, namanya jalan lurus, cari rumah yang namanya punya Yudas, orang. Nah, di sana ada seorang yang bernama Saulus, orang dari Tarsus. Dan Saulus itu sedang berdoa. Dan di dalam doanya, Saulus itu mendapat penglihatan. Akan datang seseorang namanya Ananias masuk ke dalam, dan orang itu menumpangkan tangan ke atas Saulus, dan Saulus bisa melihat lagi. Ananias kaget. Ananias bilang sama Tuhan begini, Tuhan, aku udah dengar nih, yang namanya Saulus itu orang jahat. Yang namanya Saulus itu orangnya kejam banget. Di kota-kota di mana dia tangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus, murid-murid Tuhan ditangkap, disiksa, dimasukkan ke dalam penjara. Waduh, aku takut nih Tuhan. Orang-orang yang banyak ditangkap. Dan juga aku dengar dia datang ke kota ini, Saulus bawa surat kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Ananias jawab begitu kepada Tuhan. Lalu apa kata Tuhan? Tuhan bilang begini, pergilah Ananias, sebab orang ini, sebab Saulus ini adalah alat pilihanku. Dia akan memberitakan nama Tuhan, memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Dan aku sendiri akan menunjukkan kepadanya banyak perkara. Ya. Dan yang luar biasa, akhirnya Ananias taat. Ananias datang kepada Saulus. Dan Ananias ketemu dengan Saulus. Dia tumpangkan tangannya kepada Saulus. Dan mujizat terjadi. Mata Saulus bisa melihat kembali. Apa yang bisa kita lihat? Kita pelajari bagian pertama kisah tentang Saulus. Bapak Ibu nanti bisa baca kisahnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, yang mulai ayat 1. Apa yang bisa kita pelajari? Saya sangat diberkati dalam kisah ini. Ya, yang pertama, kita harus percaya, kita harus sadar bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Tuhan mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Jadi bagian kita anak-anak Tuhan apa? Jangan takut. Pokoknya semua diatur oleh Tuhan dengan sempurna. Saulus buta, Tuhan datang kepada Saulus, Tuhan bilang, nanti ada orang namanya Ananias akan datang, tumpang di tangan, kamu lihat lagi. Saulus dapat penglihatan itu. Tuhan gak hanya ngomong kepada Saulus, Tuhan ngatur semua dengan sempurna.
Yang pertama, Tuhan mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Katakan sama-sama, Tuhan mengatur segala sesuatu dengan sempurna. 1, 2, 3. Tuhan mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Seluruh sisi, seluruh aspek Tuhan atur dengan sempurna. Untuk Saulus, itu ada 2 sisi. Tuhan ngomong dulu kepada Saulus, sisi yang pertama. Tapi sisi yang kedua, Tuhan juga harus siapkan Ananias. Kalau Tuhan cuma ngomong kepada Saulus, dan Tuhan tidak ngomong kepada Ananias, itu namanya tidak terjadi. Belum sempurna rencananya. Nggak selesai rencananya. Kalau ngomongnya cuma kepada Saulus, Saulus menunggu aja. Mana Ananias mau datang? Katanya Tuhan bilang Ananias mau datang. Katanya ada orang namanya Ananias mau datang dan tumpangan tangan aku bisa melihat lagi. Mana ditunggu, nggak datang-datang ya, nggak selesai. Tapi Tuhan adalah Allah yang mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Dia bukan hanya datang kepada Pak Saulus, dia juga datang kepada Ananias. Dan dia bilang, kamu pergi ke sana, tumpangi tangan, karena aku memilih dia, aku memilih Saulus. Saulus adalah alat pilihanku untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, bagian kita semua, baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan lewat tayangan online, bagian kita adalah kita harus taat kepada firman Tuhan. Karena sama-sama taat. Pilihannya begini, taat atau Tuhan pakai orang lain. Yang mengerti katakan amin. Amin. Sekali lagi, pilihannya bagi kita hanya 2. Taat kepada firman, atau Tuhan pakai orang lain. Kita bersyukur Ananias taat. Kalau Ananias tidak taat, mungkin Tuhan terpaksa harus revisi pada Saulus. Maaf Saulus, yang datang bukan Ananias, tapi misalnya Stefanus dan lain sebagainya. Kalau kita tidak taat, Tuhan bisa pakai. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak seluruh jemaat yang ada. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, kita mau taat. Jangan lari Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan mengasihi kita semua. Tidak peduli bagaimanapun masa lalu kita. Masa lalu kita mungkin hancur, kacau, jahat, nggak benar dan sebagainya. Tuhan tetap mengasihi kita. Dan Tuhan mempunyai rencana ke depan yang indah untuk masa depan, hari depan yang penuh dengan harapan. Bagian kita adalah kita mau taat dan kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya, untuk Saulus dia dipanggil karena dia melihat satu sinar yang luar biasa. Untuk Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu bagaimana cara Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara. Semua orang punya porsi yang khusus. Semua orang punya cara yang berbeda-beda. Tapi yang pasti adalah, yang sama adalah Tuhan punya rencana yang indah untuk Bapak Ibu Saudara. Rancangan Tuhan untuk hari depan yang penuh dengan harapan, bukan kecelakaan. Amin. Ya, jadi bagian pertama ini sekali lagi, mari kita percaya sama-sama. Tuhan mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Pokoknya sempurna. Mungkin kita lihat, waduh ini gimana kayaknya kok kacauan kondisi ini, bukan semakin baik tapi semakin gak jelas. Lalu bagaimana? Percayalah Tuhan mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Bukan hanya di sisi kita, Tuhan akan atur juga di sisi-sisi yang lain sampai rencana Tuhan itu tergenapi. Amin. Kalau mungkin, contoh aja ini mungkin, kalau misalnya mungkin Tuhan datang kepada Paulus dan bilang gitu, Paulus tenang ya, nanti akan datang kepadamu, ya. Iparnya Ananias punya teman, dan punya temannya lagi, adik dari temannya lagi, dan tetangga dari temannya lagi. Maka saya percaya semua orang yang ada berhubungan itu akan didatangi oleh Tuhan dan akan menggenapi rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu sempurna. Tuhan nggak bekerja setengah-setengah, Bapak Ibu Saudara. Oh iya, nanti neneknya, kakeknya apa, siapa, pokoknya nanti dia akan datang. Pasti itu akan jadi. Pasti itu akan jadi. Karena Tuhan punya rencana yang sempurna. Amin. Haleluya.
Jadi sekali lagi, kalau Tuhan berbicara kepada kita, kalau Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidup kita, bagian kita adalah apa tadi Bapak Ibu Saudara? Katakan sama-sama. Taat. Jangan takut. Wah, nanti gimana kok kayak Abraham? Kenapa Tuhan minta mempersembahkan anaknya? Tenang Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengerti keadaan zaman. Zaman Abraham dulu memang korban itu ada binatang yang disembelih. Kalau sekarang sudah nggak ada binatang yang disembelih, amin. Ya, korban kita pujian penyembahan kita kepada Tuhan, amin. Ya, jangan takut. Apa yang Tuhan inginkan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Ya, yang terpenting adalah kita mau. Haleluya. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah berfirman beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bagian kita apa tadi? Taat. Waktu kita taat, itu hati Tuhan disenangkan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu punya anak yang sekarang kecil, ya anak kita atau punya keponakan. Waktu kita suruh, ayo kamu makan yang baik, ayo habis makan mandi. Lalu dia taat, makannya cepat, mandinya cepat. Lalu disuruh belajar, dia belajar. Dia taat apa yang kita sampaikan. Bapak Ibu sebagai orang tua senang. Senang pasti kan? Wah. Tapi, kamu makan ya? Ya Pak, ya Pak, ya. Nggak makan, malah main. Ayo mandi. Iya, ngomongnya iya. Nggak mandi, malah jalan-jalan. Waduh. Langsung tensinya iya. Kalau dia taat kita apa yang saudara ketahuilah, waktu kita taat pada firman Tuhan, itu Tuhan disenangkan. Dan kalau Tuhan disenangkan, dahsyat. Haleluya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ternyata perjalanan hidup Paulus, dia harus menghadapi keadaan situasi yang seringkali tidak mengenakan secara daging, secara manusia. Waktu jadi Damsyik, dia bisa melihat kembali, lalu dia pergi ke bait Allah, dia memberitakan firman Tuhan tentang Yesus, dan apa akibatnya? Orang-orang tidak senang kepada Paulus. Orang-orang ingin membunuh Paulus, dijaga pokoknya kalau Paulus lewat mana mau ditangkap dan sebagainya. Untung berita itu didengar oleh Paulus, sehingga akhirnya teman-teman Paulus terpaksa pada waktu malam menurunkan Paulus lewat jendela. Ini ada gambar sekolah minggu. Ya, lewat jendela harus diturunkan. Paulus yang waktunya sebelum itu adalah orang kepercayaan imam besar, punya posisi jabatan yang penting yang luar biasa, sampai imam besar kasih surat kuasa untuk membunuh, menangkap orang-orang yang percaya kepada jalan Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Dia punya titel yang tinggi, kedudukan yang baik. Tapi setelah Tuhan mengubah hidupnya, melawat dia harus melewati, dia harus menjalani situasi-situasi yang tidak mengenakan. Dia harus turun baik kerannya. Kenapa? Semua pintu gerbang dijaga. Kalau dia mau lewat, pasti ditangkap, pasti dibunuh. Jadi pada waktu malam, enggak lewat pintu gerbang, lewat jendela diturunkan supaya dia bisa pergi keluar kota.
Sampai di Yerusalem, orang-orang juga lagi mau membunuh Paulus. Dia pergi ke kota-kota, ke Kaisaria, ke Ikonium, ke Listra, ke Derbe, ke banyak kota. Paulus tetap saja menghadapi banyak tantangan, Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup ini pasti akan ada tantangan dan masalah. Dalam hidup ini selama kita hidup pasti ada tantangan atau masalah. Ya. Tantangan dan masalah itu bisa datang dalam hidup kita supaya kita bisa sungguh-sungguh ikut kepada Tuhan. Kalau dulu mungkin malas-malas ikut kepada Tuhan, kita menghadapi tantangan atau masalah, ya Tuhan ingin kita bisa datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita udah setia ikut Tuhan, udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, udah rajin, pokoknya udah semangat ikut Tuhan, dan menghadapi banyak tantangan dalam hidupmu, ketahuilah Bapak Ibu Saudara, itu berarti hidup Bapak Ibu Saudara dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan iblis dan musuh itu tidak senang bahwa Bapak Ibu Saudara dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup Bapak Ibu Saudara, musuh tidak senang, sehingga mereka mau membahayakan hidup kita. Mereka mau membuat tantangan, mereka buat tantangan, masalah, supaya apa? Supaya kita bisa mundur, supaya kita tidak lagi berjalan di dalam rencana Tuhan. Kenapa? Karena musuh kita tidak ingin rencana Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang malas-malas ke gereja, malas berdoa, malas baca Alkitab, dan engkau menghadapi banyak masalah, engkau menghadapi banyak tantangan, itu berarti Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara jadi rajin, ikut Tuhan sungguh-sungguh, banyak berdoa, banyak baca Alkitab, banyak memuji Tuhan. Amin. Ya, coba tanya sama kiri kanan kamu yang mana? Ya. Kalau yang kedua, kalau Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, udah setia ikut Tuhan, udah rajin, doa setiap hari datang, baca Alkitab, konsel, semangat. Tapi Bapak Ibu sudah tetap menghadapi banyak masalah, banyak tantangan seperti Paulus. Itu berarti hidup Bapak Ibu Saudara sedang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Hidupmu dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa sehingga musuh kita itu gak senang. Dia mau menjatuhkan Bapak Ibu Saudara, dia mau buat tantangan masalah supaya Bapak Ibu Saudara udahlah nggak mau lagi. Nah, jadi harus lebih semangat lagi. Amin. Ya harus semangat. Ya harus datang kepada Tuhan. Harus tuh ngalamin, dia udah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dia udah memberitakan Injil. Dia juga bekerja dengan baik. Ada mujizat, tanda ajaib, kesembuhan terjadi lewat pelayanan Paulus. Tapi tetap saja masalah itu datang. Orang yang tidak senang itu ada. Malah sempat Paulus diseret keluar kota, dilempari dengan batu. Mereka pikir Paulus sudah mati, dilempar batu. Begitu orang bubar, murid-murid datang mau melihat Paulus, Paulus ternyata masih hidup kembali. Masalah itu ada. Itu masalahnya, gak selesai Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, karena Tuhan mau pakai hidup Bapak Ibu Saudara dengan luar biasa. Maju terus Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi, masalah apapun yang sedang Bapak Ibu lewati, jalani bersama-sama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Percayalah, pertolongan Tuhan itu indah pada waktunya. Ya. Tuhan pakai Paulus. Masa lalu Paulus sangat tidak baik, sangat jahat dan segala macam. Tapi Tuhan bisa pakai masa lalu Paulus menjadi suatu kesaksian yang luar biasa. Dan Tuhan ubahkan hidup Paulus. Masa depan Paulus itu indah bersama-sama. Amin, haleluya. Ya, dan yang luar biasa lagi, Paulus itu ikut pimpinan Tuhan. Di Kisah Rasul pasal yang ke-16, mereka pergi melintasi tanah Frigia, tanah Galatia, ya. Dan Alkitab mencatat Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Mereka ikut tuntunan Tuhan. Mereka ikut apa pimpinan Tuhan. Sampai di Misia mereka mau masuk daerah Bitinia, ya saya belum tahu juga tempatnya. Ya, tapi ada tempat-tempat pada waktu itu. Dan Alkitab berkata Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ya mereka ikut. Nggak diizinkan, ya mereka nggak jalan. Nggak terobos. Nggak melawan Tuhan. Enggak. Ya.
Sampai ketika suatu malam Paulus mendapat mimpi lewat suatu penglihatan. Suatu malam Paulus mendapat penglihatan. Dia melihat seseorang dengan pakaian Makedonia, sebuah kota namanya kota Makedonia, berdiri dan berseru memanggil, "Ayo kemari, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus mendapat penglihatan itu, dia mendapat konfirmasi bahwa kita harus ke daerah Makedonia. Tuhan mau kita ke sana. Tuhan mau kita ke sana dan memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil ke sana. Dan Paulus belajar taat. Bapak Ibu Saudara, apa yang Paulus alami, semua hal yang Paulus alami, tantangan, masalah, rintangan, orang-orang yang mau membunuh Paulus dan sebagainya, itu membentuk Paulus, membuat Paulus tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri. Paulus tidak lagi bersandar kepada kemampuannya, not depend on his self, not depend on ourselves, nggak lagi bersandar kepada kemampuannya sendiri, kepandaiannya, kekuatannya, talentanya, pikirannya, mungkin uangnya banyak, hikmat manusia. Tapi apa yang Paulus alami dalam hidupnya itu membuat Paulus benar-benar bersandar dan berharap kepada Tuhan. Totally depend on God. Saya berdoa, saya rindu Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat GKI kasih persaudaraan adalah orang-orang yang benar-benar total bersandar kepada Tuhan, nggak mengandalkan kemampuan kita sendiri. Puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat, puji Tuhan, Tuhan kasih kemampuan, tapi di atas segalanya kita bersandar kepada Tuhan. Amin. Kita lakukan bagian kita, tapi kita tetap bersandar kepada Tuhan. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan bersandar kepada kemampuan kita sendiri. Jangan berharap kepada manusia. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, Paulus mengalami begitu banyak hal dalam hidupnya, itu membuat Paulus benar-benar bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kita semua jemaat juga mau bersandar kepada Tuhan. Lewat apa yang Paulus lakukan, banyak mujizat, kesembuhan terjadi melalui pelayanan Paulus. Ya, dahsyat banget. Bahkan sapu tangan, kain yang bekas Paulus pakai disentuhkan kepada orang sakitnya sembuh. Mujizat besar terjadi. Paulus pernah berkumpul di lantai atas sampai tengah malam. Karena Paulus banyak ngomong, ada seorang anak muda duduk di samping jendela, dia ngantuk tertidur, jatuh dari jendela, dari lantai tingkat atas ke bawah, jatuh. Dan waktu orang datang lihat, mati anak muda itu. Ya, Paulus bilang, jadi bawa kemari. Dia berdoa, anak muda itu bangkit kembali. Wah, mujizatnya besar. Banyak sekali mujizat tersebut. Tapi Bapak Ibu Saudara, Paulus mengerti bahwa dia itu bukannya berarti dia punya ilmu sihir, Bapak Ibu Saudara. Dia punya ilmu yang canggih. Dia punya senjata yang canggih. Paulus bukan pendekar kungfu dan sebagainya. Dia sadar bahwa apa yang terjadi itu semua berasal dari Allah. Amin. Ya, semua itu berasal dari Allah. Dan setelah di Kisah Rasul 16, setelah Paulus mendapat penglihatan orang Makedonia, Paulus mulai berangkat ke sana. Dia taat kepada firman Tuhan, dia taat kepada penglihatan, dia taat kepada apa pimpinan Tuhan. Dia berangkat bersama seorang yang bernama Silas. Ini ada dicatat dalam Kisah Rasul pasal 16. Dia berangkat ke sana, lalu pergi ke tempat sembahyang, bertemu dengan orang-orang, memberitakan firman Tuhan. Lalu dia bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung itu roh ramal. Dia ketemu dengan seorang perempuan punya roh ramal, sehingga dia bisa meramal, dan orang yang diramal kasih uang, dan yang menjadi senang adalah bosnya, tuannya. Karena perempuan ini seorang hamba, gitu. Bosnya jadi senang karena dapat uang, dapat penghasilan yang besar. Waktu Paulus bertemu dengan hamba perempuan ini,
yang punya roh tenang. Perempuan ini mengikuti Paulus dari belakang dan berteriak dan berseru kepada orang-orang. Perempuan ini berkata begini, orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan jalan keselamatan. Wah, setiap hari begitu ketemu Paulus, langsung perempuan itu ngomong, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Tuhan kenal siapa kita kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, amin. Ya, Tuhan kenal siapa kita, amin. Ya, dan yang kenal kita bukan hanya Tuhan. Iblis pun kenal siapa kita kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, amin. Perempuan itu punya roh tenung. Roh tenung itu ngerti, oh Paulus, Silas ini orang-orang ini hamba Allah yang Maha Tinggi. Dan dia teriakan dan dia katakan itu. Beberapa hari lamanya, akhirnya Paulus gak tahan lagi, aduh, dia mau di mana, dia lagi di mana, atau ada yang teriak. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepada jalan keselamatan. Aduh, dia nggak tenang juga, dia nggak tahan lagi. Lalu dia berpaling dan berkata kepada roh tenung itu, kamu keluar di dalam nama Yesus, keluar dari perempuan ini. Dan seketika itu juga roh tenung itu pergi dari perempuan itu. Perempuannya sadar, nggak bisa menenung lagi, nggak bisa meramal lagi. Begitu dia nggak bisa menenung lagi, yang marah siapa? Yang marah bosnya. Kenapa bosnya marah? Sekarang bosnya nggak dapat penghasilan lagi. Dulu perempuan yang meramal, menenung, dia dapat uang. Perempuan yang menenung, dia dapat uang. Sekarang hamba itu nggak bisa meramal lagi, menenung lagi, dia nggak dapat uang lagi. Bosnya marah. Akibatnya bosnya menghadap membesar kota. Paulus dan Silas ditangkap. Ya, mereka diadili, mereka dipukuli, mereka dipukuli lah, didera, dipukuli, berkali-kali dipukuli, dan Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam, dan kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Maka kepala penjara masukkan mereka ke penjara yang paling tengah, dan kakinya mereka belenggu dengan pasungan yang kuat, dipasung, gak bisa lari, Bapak Ibu. Kalau itu terjadi dalam hidup kita bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Ayo, misalnya ini cuma misalnya, amin. Misalnya, Bapak Ibu keluar dari Mount Season City, lalu ditangkap, dipukulin. Tadi ke gereja ya, dipukulin, ya, dimasukin ke penjara. Bapak Ibu mau ngomong apa? Ayo, kok diam semua sih? Waduh, hari ini salah. Harusnya aku jangan ke gereja. Aku tinggal di rumah saja atau bagaimana ya. Ya, kalau kita ngalamin itu, waduh, mungkin kita udah, Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Tuhan, bukankah aku memberitakan firman? Tuhan, bukankah aku mengikuti perintah-Mu? Paulus Silas itu mengikuti perintah Tuhan. Dia nggak melawan perintah Tuhan. Dia taat kepada apa yang Tuhan suruh. Ke Makedonia, dia pergi ke daerah sana. Tapi yang dialami apa? Dia harus ditangkap, dia harus dipukuli, bahkan dimasuki dalam penjara yang paling tengah. Udah masuk penjara, dipasung lagi. Bisa apa-apa. Bagi kita sebagai manusia, bisa saja kita berkata, aduh darah Tuhan, so lelah ini Tuhan, so capek kasihan, gitu bahasanya itu baik. Seolah-olah ini Tuhan, so capek ya. Udahlah Tuhan, cari yang lain aja deh Tuhan. Aku stoplah sampai di sini. Udah cukup Tuhan. Kalau Manado bilang gini, so cukup Tuhan. Begitu ya. Kalau Batak bilang gimana Pak? Ya, pokoknya begitu lah. Tapi yang luar biasa, Paulus sudah melewati perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Paulus sudah dibentuk, dia benar-benar mengandalkan Tuhan, gak bersandar kepada kekuatannya sendiri. Yang luar biasa. Di Kisah Rasul pasal 16 ayat 25, Alkitab berkata begini. Tetapi kira-kira tengah malam, udah malam nih, tengah malam udah
Kebanyakan orang mungkin sudah bersungut-sungut dan marah-marah sama Tuhan, gimana sih ini Tuhan dan sebagainya. Tapi yang luar biasa, Paulus sudah dibentuk untuk benar-benar bersandar kepada Tuhan. Kita berkata, tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Udah nyut-nyut, udah luka-luka berdarah, nggak ada yang kasih betadin, nggak ada yang kasih minum, nggak ada yang kasih obat salep dan sebagainya, nggak ada, semua sakit. Tapi tengah malam, Paulus dan Silas, dia bisa berkata begini, kasih kunci ya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Mengeluh, bersungut-sungut tidak akan membawa perubahan apa-apa. Sekali lagi, mengeluh, bersungut-sungut tidak akan bawa perubahan apa-apa. Nggak akan bawa kita dekat kepada Tuhan. Nggak akan membawa kita kemana-mana. Nggak ada perubahan kalau kita mengeluh bersungut-sungut. Nggak ada, percayalah Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu kita memuji Tuhan, ya, di saat kita nggak bisa mengubah keadaan kita, itu Tuhan sanggup melakukannya. Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Dan waktu kita memuji Tuhan, bukan kita yang mengubah keadaan kita, tapi Tuhan yang mengubah keadaan kita. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami. Dunia saat ini sedang dilanda pandemi. Banyak mungkin usaha yang tidak bisa berjalan, perekonomian sulit. Kalau Bapak Ibu mengeluh, aduh gimana nih, nggak bisa makan, nggak bisa ini, Bapak Ibu bersungut-sungut, itu nggak akan bawa perubahan apa-apa, Bapak Ibu. Percayalah, nggak bisa berubah pasti. Nggak bisa berubah. Kita nggak bisa buat apa-apa, tapi Tuhan bisa melakukan perkara besar. Dan yang luar biasanya, waktu kita memuji Tuhan, bukan kita yang berubah keadaan, tapi Tuhan berubah. Amin. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagiku. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada dalam hidupku. Paulus dan Silas nggak ngerti, kembali ke slide-nya dulu. Ya dia nggak tahu mau jadinya apa, nggak tahu. Tuhan nggak bisikin dulu atau malaikat datang, Paulus tenang ya. Pokoknya gini ya, nanti tengah malam kamu nyanyi deh, pokoknya nyanyi aja, memuji Tuhan. Begitu kamu nyanyi, akan datang gempa bumi, belenggu terlepas, dan kamu bebas. Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Ya kita nggak mencatat itu. Sebagai manusia, Paulus nggak ngerti. Bagaimana Tuhan caranya lolos nih? Aduh, aku bukan ahli kungfu. Kalau aku ahli kungfu atau gimana, wah belenggu ini langsung dicat, wah hancur, bebas, dan sebagainya. Nggak bisa. Dia nggak tahu gimana. Tapi satu hal yang dia percaya, Tuhan tetap memegang kendali, dan Tuhan mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Amin. Dia belajar lewat keadaan, pengalaman hidup yang dia lewati. Itu membuat dia benar-benar bergantung kepada Tuhan.
Dia tahu atau aku mengeluh, aku bersungut-sungut, juga nggak akan bawa perubahan apapun. Dipasung di dalam penjara, dia marah-marah, Tuhan gimana sih ini? Ya nggak bawa apa-apa juga, nggak akan bawa perubahan apa-apa. Begitu. Yang luar biasa. Dia mengerti kuasa puji-pujian. Sekalipun dalam keadaan yang tidak baik, sekalipun dalam keadaan yang tidak enak, kaki mereka dipasung, tapi mulut mereka tidak diikat, dan yang naikkan pujian kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan itu baik. Dan waktu Tuhan melihat ketaatan, waktu Tuhan melihat hati yang bergantung, totally depend on God, bersandar kepada Tuhan. Itu membuat tidak lama Tuhan bekerja. Amin. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang bersandar sama Tuhan. Oke, Tuhan kasih kita hikmat, kita mau berusaha, tapi di atas segala kita bersandar kepada Tuhan. Dan apapun yang terjadi, mari kita tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Sekali lagi, mengeluh, bersungut-sungut tidak akan membawa perubahan apa-apa. Yang terjadi malah lebih bete. Silas bilang, Paulus, waktu malam itu kamu dapat penglihatan, benarnya penglihatan dari Tuhan. Apa kamu mengigo kali yang mimpi, kebanyakan makan atau kurang makan, kebanyakan minum? Wah, kalau mereka bersungut-sungut nggak akan membawa yang lebih baik, nggak akan membawa perubahan apa-apa. Tapi yang luar biasa, mereka mengerti kuncinya. Mereka mengucap syukur, mereka memuji Tuhan. Dan waktu mereka memuji Tuhan, sekali lagi dengar Bapak Ibu Saudara, kita manusia terbatas. Manusia ada batasnya. Tapi Tuhan tidak terbatas. Waktu kita memuji Tuhan, bukan kita yang mengubah keadaan. Ya kalau kita mengubah keadaannya yang sebatas kita mampu, itu tidak salah. Tapi waktu kita benar-benar bersandar pada Tuhan, Tuhan bisa lakukan. Jauh lebih besar, jauh lebih ajaib, jauh lebih mulia, jauh lebih dahsyat dari apa yang bisa kita doakan, dari apa yang kita bisa pikirkan. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara benar-benar bersandar pada Tuhan. Dan apapun yang terjadi, kita tetap memuji Tuhan. Amin. Apa masalah yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi? Karena pandemi, masalah keuangan, atau gimana nih bisnis, atau gimana dong, atau gimana toko, atau gimana nih kantor, perusahaan, kayaknya omset berkurang dan segala macam, atau bagaimana nih dan bagaimana dan segala macam dan bagaimana. Kalau kita mau tanya gimana, ya semua orang juga tanya gimana. Keadaan sudah begini. Tapi mari kita memuji Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, Tuhan sangat melakukan perkara yang ajaib, perkara yang besar. Amin. Oke, mari kita sama-sama mari kita Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Ada yang tak mungkin. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan berada di nama-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat pasti ada dalam hidupku.
Hari-hari ini ambil keputusan Tuhan, aku mau diubahkan oleh Tuhan. Tuhan, aku mau bertobat. Tuhan punya rencana yang indah, dan Tuhan akan pakai masa lalu kita menjadi suatu kesaksian yang dahsyat, yang luar biasa. Dan bagi Bapak Ibu Saudara semua, mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Tuhan mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Kita mau benar-benar bergantung, mengandalkan Tuhan. Dan kita tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Percayalah Tuhan punya rencana yang indah. Percayalah Tuhan mempunyai sesuatu yang indah, yang mulia. Mungkin hari ini kita harus mengeluarkan air mata, kita harus menangis, kita tidak mengerti apa maunya Tuhan. Tapi tetap melangkah bersama-sama dengan Tuhan, tetap memuji Tuhan. Paulus dan Silas di penjara, dia nggak tahu maunya Tuhan gimana. Sebelumnya mujizat Tuhan besar terjadi. Iblis diusir, Bapak Ibu Saudara. Seorang anak perempuan dibebaskan. Tapi kok malah mereka masuk penjara. Malah mereka harus dipukuli, didera, mereka harus menderita. Mereka nggak ngerti gimana. Tapi satu perkara mereka tetap bersandar pada Tuhan. Malam itu mereka menaikkan pujian. Orang-orang lain mendengar. Dan mujizat terjadi, gempa bumi, pintu-pintu penjara terbuka, belenggu terlepas, mereka bisa kabur. Kepala pasukan kaget, kenapa bisa seperti ini? Dia sudah langsung ambil pedang, hendak bunuh diri. Kenapa? Karena dia pikir kalau tawanan lari, dia akan lebih menderita. Mendingan bunuh diri, langsung mati, selesai. Tapi Paulus berkata begini, jangan kau apa-apakan dirimu, kami ada di sini. Kepala penjara lalu datang berlutut, dan kepala penjara bilang, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Jadi, kenapa Paulus dan Silas harus masuk penjara? Kenapa Paulus dan Silas harus dirajam? Karena ada satu keluarga yang perlu bertobat. Apapun harga yang harus dibayar untuk keselamatan jiwa-jiwa, itu harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus dan Silas harus bayar harganya, dia harus didera, dia harus masuk penjara, dia harus menderita. Tapi kenapa? Karena Tuhan punya rencana, ada satu keluarga yang harus bertobat. Keluarga dari kepala penjara. Mungkin selama itu dia sudah dengar tentang kabar keselamatan, tapi cuek aja lah, cuek aja lah. Tuhan lihat ini gak mungkin selamat kalau kayak gitu. Harus ada sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Dan aku harus pakai Paulus dan Silas. Untuk seketika Paulus dan Silas menderita.
tatkala mereka melihat keselamatan terjadi, pertobatan terjadi, itu ada sukacita yang luar biasa. Bahkan Alkitab berkata satu jiwa bertobat, malaikat surga bertepik sorak. Mungkin harus datang dari Tuhan, mau selamatin dia, oh ya udahlah selamatinlah Tuhan, nggak usah sampai kami hancur babak belur begini masuk penjara. Ya bisa aja begitu. Tapi ya memang itulah jalannya. Ada harga yang harus dibayar. Paulus dan Silas tetap memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Malam itu mereka dibalut, dibasuh, dibersihkan, diobati lukanya, dan satu keluarga terima Yesus. Mereka dibaptis, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari katakan kita, Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Bagian kami adalah kami mau taat Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, kami mau taat. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, lembah air mata. Sama seperti Paulus dan Silas melewati satu keadaan yang tidak mengenakan. Ajar kami mau tetap taat Tuhan. Yang kami rindukan adalah rencana Tuhan itu terjadi. Rencana Tuhan digenapi melalui hidup kami. Sama seperti itu berkata kepada Ananias bahwa Paulus adalah alat pilihanmu. Biar kiranya itu juga memberkati kepada setiap umat-umatmu Tuhan, bahwa seluruh jemaat GPI Kasih Persaudaraan adalah alat pilihanmu ya Tuhan. Your chosen instrument, alat pilihanmu, bencana pilihanmu, dan pakai kami menjadi alat yang luar biasa. Agar hidup kami di dunia ini tidak sia-sia Tuhan. Hidup kami di dunia bukan hanya mencari kesenangan kami secara jasmani saja, tapi kami ada untuk menggenapi rencana Allah. Kami ada untuk melakukan kehendak Allah. Apapun harganya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan. Paulus dan Silas harus melewati penjara, dan saat itu juga Tuhan akan tetap memberikan kekuatan kepada mereka. Dan mereka melihat sesuatu rencana Tuhan yang dahsyat, sesuatu rencana Tuhan yang ajaib. Satu keluarga diselamatkan Tuhan. Maka kami tidak mengerti kenapa harus melalui hal ini. Kami tidak mengerti kenapa sampai harus melalui Paulus dan Silas masuk dalam penjara. Kami tidak mengerti. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan ajar setiap jemaat tetap bersandar kepada Tuhan, totally depend on God, mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri Tuhan. Dan apapun yang kami alami, kami tidak mau mengeluh, kami tidak mau bersungut-sungut, karena mengeluh dan sungut-sungut tidak akan membawa perubahan apa-apa. Apapun yang kami alami, mungkin kesulitan-kesulitan apapun yang kami alami, kami mau tetap memuji Tuhan. Kami tetap mau meninggikan Tuhan. Kami percaya Engkau akan bertindak, Engkau akan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Waktu kami memuji Tuhan, bukan kami yang mengubah keadaan kami, tetapi Tuhan yang mengubah keadaan kami. Dahsyat Engkau Tuhan, luar biasa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada minggu depan akan siap umat-umat-Mu, siap usaha pekerjaan umat-Mu diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, umat-umat berhasil. Dan kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Berikan kesehatan, kekuatan untuk bungkus dengan darah Yesus. Kami tolong setiap virus yang berbahaya, sakit penyakit di dalam nama Yesus. Umat-umat Tuhan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan siang hari
hati Bapa, anugerah kabar berkat yang terbaik daripadamu Bapa. Kasih sayang dan amin yang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai umat-umatmu mulai siang hari ini sampai malam Natal. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan.